Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah berapa kali atau berapa banyak saja, berapa banyak kita memberi makan burung celepuk reban ya. Jadi burung ini kan termasuk burung hantu, tapi dia yang ukurannya mini atau yang dwarf. Jadi otomatis porsi makannya itu tidak sebanyak burung hantu yang ukurannya medium ya. Jadi ini hitungannya itu hemat, apalagi untuk kita yang misalnya yang hanya memelihara binatang hanya untuk selingan, misalnya kita sibuk ya. Nah, ini cocok karena porsi makannya itu sedikit ya. Jadi burung ini sangat kecil, ini kira-kira tingginya cuma 20-an cm, 20-25 cm ini yang jantan ya. Nah, ini kalau dia mau menakut-nakuti, dia bunyi mulutnya tuk tuk. Nah, ini dia hanya setelapak tangan ini, jadi ukurannya sangat kecil sekali. Nah, setelah saya timbang, si burung hantu ini beratnya itu kira-kira 100 gram, 70 sampai 100 gram. Terakhir saya timbang itu kira-kira sekitaran 100 gram ya. Nah, dia membutuhkan makanan itu biasanya 20% dari berat badannya. Jadi biasanya saya kasih porsi makan itu seharinya itu sekitaran 20 gram aja. Jadi biasanya saya memakai jangkrik ataupun ulat Hongkong. Nah, kebetulan jangkriknya tuh habis, jadi cuma di sini hanya ada ulat Hongkong. Nah, biasanya saya memberinya itu untuk karena ini hanya ada ulat Hongkong, saya memberinya tuh sebanyak 100 biji, 100 ekor maksudnya, ulat Hongkong seperti ini. Jadi ini kan kira-kira beratnya 0,1 ya. Jadi saya kasih makannya tuh sebanyak 100 biji. Jadi bisa selang-seling. Jadi misalnya sore dikasih 20 biji, nanti malam lagi dikasih 40 biji, terus pagi hari, dari pagi dulu ya, misalnya pagi sebanyak 30 biji misalnya. Terus siang kan 30 ekor maksudnya. Siang kan dia kan istirahat ya, tidur ya. Nah, berarti nggak usah dikasih makan, biar dia istirahat. Nanti sore kita kasih lagi sekitar paginya 20 aja ya, 20 ekor. Nah, sorenya 30 ekor, kemudian malamnya 50 ekor. Kenapa malamnya banyak? Karena malamnya dia ini binatang nokturnal, jadi biasanya aktif di malam hari. Nah, jadi itu saja, makanya binatang ini saya taruh di dalam rumah karena biar gampang kasih makannya. Kalau di luar itu nanti kalau malam itu malas keluar ya. Kalau di dalam rumah atau di teras itu sangat gampang kasih makannya. Nah, kemudian untuk minum itu biasanya saya jarang kasihnya karena binatang ini di habitat alamnya itu, di habitat aslinya itu dia meminum dari ini cairan-cairan yang ada di tubuh. Misalnya contohnya ulat Hongkong ini kan, ulat Hongkong kalau kita gencet kan keluar kayak cairan. Nah, itulah yang nanti menjadi air minumnya, itu menjadi pengganti air minum. Makanya sebaiknya untuk burung hantu yang jenis celepuk ini kita beri saja makanan yang hidup karena masih banyak cairannya. Kalau kita kasih binatang yang sudah pindah alam itu biasanya kurang cairannya, jadi nanti biasanya si burung ini akan mengalami dehidrasi. Kalau kita kasih makanan hidup seperti ini, dia kondisinya masih segar, masih banyak cairan, jadi sangat menyehatkan bagi si burung tersebut. Jadi sebaiknya itu kita kasih makanan hidup ya, jangan kasih makanan mati karena itu biasanya cairannya sudah habis, sudah kering. Atau bisa juga kita suapin air minum juga bisa. Nah, di sini saya biasanya kasih ini aja. Nah, semacam apa ini yang buat bikin sambal itu. Nah, ini saya kasih air aja. Jadi biar nanti kalau dia haus dia bisa, atau dia kepanasan dia bisa main-main air di sini. Dan itu biasanya terjadi di malam hari. Biasanya di malam hari itu nanti paginya saya cek di sini kayak ada bulu-bulu. Nah, jadi mungkin si burung ini kemungkinan malamnya itu berenang ya, bukan berenang bermain air di situ. Jadi itu saja. Jadi
kelupaan ya. Jadi untuk memberi makan itu jangan hanya ulat dongkong seperti ini saja ya, harus diselang-seling. Nah kebetulan saya males menyelang-nyelingnya itu, misalnya diganti makan ini atau diganti kita kasih tikus itu, atau kita kasih anakan burung puyuh itu. Sebenarnya itu bisa saja ya, dengan catatan kita harus membeli makanan burung hantu ini dengan makanan yang bergizi. Jadi di sini makan ulat dongkongnya ini tidak hanya ulat dongkong saja, tetapi saya campur dengan ini makanan ayam ya. Jadi makanan ayam tuh contohnya seperti ini. Nah ini saya campurkan ke dalam ulat dongkong ini sebagai makanan ulat dongkong maksudnya. Jadi nah biar nanti ulat dongkongnya ini menjadi bergizi, jadi tidak menyebabkan penyakit yang lemah saraf itu karena kekurangan protein. Nanti burungnya jadi loyo, jadi lemes. Jadi nanti ini kan si ulat dongkong ini kan makan pur ayam. Nah nanti dia kandungan gizinya sangat bagus, jadi bisa kita kasihkan ke burung hantu. Jadi tidak perlu kita beli ayam atau beli tikus, jadi dia tetap sehat aja. Dan untuk burung celepuk ini memang tidak terlalu ribet ya, seribet burung yang lain, misalnya yang buffy atau yang buffy yang harus dikasih makan ikan itu ya. Kemudian ada juga tito alba yang mungkin harus dikasih makan tikus. Nah kalau ini lebih simpel. Namun kelemahannya kita harus cerdik ya, maksudnya jangan memelihara burung yang bermasalah, misalnya burung celepuk yang dilarang oleh negara untuk dipelihara, karena banyak juga burung celepuk yang dilarang. Kalau yang bisa itu yang jenis celepuk reban ya, kalau celepuk Jawa, celepuk apalagi ya, pokoknya macam-macam ada banyak tuh, itu dilarang. Nah itu kan karena burung ini rata-rata ditangkap dari alam ya, jadi jarang sekali yang, atau saya belum pernah dengar itu yang orang yang menernakkan burung hantu. Biasanya burung hantu itu didapat dari alam, jadi lama-lama nanti burung hantu itu akan punah. Jadi mungkin 10 tahun lagi mungkin celepuk ini akan dilindungi, karena kan alam kan mulai rusak, kemudian burung-burung juga mulai punah. Jadi sebaiknya kalau membeli burung itu sebaiknya dari hasil penangkaran. Jadi mungkin 10 tahun lagi juga bisa burung ini sudah dilarang ya. Jadi karena memang jarang sekali orang yang menangkarkan burung hantu. Saya belum pernah lihat. Mungkin skala rumahan ada, tapi untuk yang industri atau yang untuk diekspor mungkin, atau untuk untuk diperjualbelikan tuh rata-rata jarang. Biasanya burung hantu itu semuanya itu atau hampir semuanya itu adalah tangkapan alam. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.